Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner Gerakan 1000 Tangan Palsu ITS bersama Udinus Bantu Penyandang Tuna Daksa. Baik Bu Meni, kita lanjutkan nih Bu. Ini mengapa nih teknik biomedis Udinus nih tertarik dengan ajakan ITS untuk mengembangkan inovasi tangan palsu tersebut? Ya, baik Mbak Nadia. Jadi memang ada dua tujuan di sini ya Mbak Nadia, sehingga kami tertarik. Yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan, untuk prodi teknik biomedis sendiri ini ada peminatan teknologi asistif dan rehabilitasi, dan itu sangat tepat. Yang kedua, memang usulan kolaborasi kegiatan ini untuk pengabdian masyarakat. Jadi memang tujuannya agar sasarannya ini meluas seperti itu dan bisa dirasakan dari sisi masyarakat seperti itu. Oke, jadi biar lebih luas juga jangkauannya seperti itu ya Bu Menik ya. Oke, ini apakah melibatkan prodi lain juga nih Bu Menik? Iya, melibatkan. Jadi untuk kerjasama ini diawali dengan program studi teknik biomedis, namun dari sisi tahap mulai dari pengukuran, perancangan, terus kemudian nanti metode 3D digital modeling sampai pencetakan itu butuh kolaborasi juga dari prodi lain. Kebetulan untuk di Fakultas Teknik itu ada prodi teknik biomedis, ada teknik industri dan teknik elektro. Nah, ketiga prodi ini bisa saling kolaborasi gitu ya, bantu-membantu gitu ya Bu. Berarti melibatkan 3 prodi ya Bu ya? Iya, betul. Teknik biomedis, teknik elektro, dan juga teknik industri. Iya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Bu Dita nih, ini untuk dosen Udinus nih yang terlibat nih dalam proyek tangan palsu tersebut nih ada berapa nih? Kalau ada berapanya sekitar mungkin 13-an ya Mbak Nadia. Jadi itu semua dosen teknik biomedis itu terlibat, kemudian ada beberapa kita dari dosen teknik industri dan dosen teknik elektro seperti itu. Oke, baik. Nah ini apakah melibatkan mahasiswa juga nih Bu Dita? Iya, jadi kita melibatkan mahasiswa ya. Jadi waktu minggu lalu itu kita sudah menawarkan program ini ke mahasiswa dan banyak mahasiswa yang berminat ya untuk membantu. Itu sekitar ada 30-an mahasiswa. Oke, banyak ya, berarti antusias mahasiswanya juga tinggi ya? Iya, sangat ingin antusias. Ya? Oke, ini karena peluang juga nih, bisa sambil belajar gitu ya. Oke, baik. Mas Hawari, ini kalau komponen elektrik nih yang digunakan dalam tangan palsu buatan Udinus ini apa saja nih? Jadi kalau saya ambil dulu. Oke. Kalau yang dari atas itu ada penggeraknya, namanya motor servo. Terus nanti untuk dayanya itu pakai baterai. Dan juga ada modul chargernya. Jadi kalau misalnya baterainya habis itu nggak perlu lepas ganti baterai. Jadi kita bisa langsung ngecas langsung dari tangannya. Sama ada prosesornya juga untuk dia menggerakkan intinya, gerakannya gitu. Oke, berarti tadi dicas ya Mas ya, nggak usah ganti baterai ya. Oke, lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Oke, ini untuk yang ini nih gerakannya seperti apa nih Mas? Mungkin bisa dinyalakan sekalian. Nah, berarti di-on-kan dulu gitu ya? Ada on-off-nya? Ada on-off-nya. Oke, ada terus on-off-nya. ini, kalau ini kan hanya nyala mati aja. Ya, hanya seperti ini aja gerakannya. Oke. Oh. Oke. Nanti untuk kedepannya apakah akan dikembangkan juga gitu, mungkin untuk gerakan yang lain gitu? Iya, itu juga tergantung dari desainnya nanti. Ini kan hanya satu ruas saja ya. Kalau misalnya nanti jadi 3 ruas, nanti bisa tiap jarinya mungkin bisa gerak-gerak bisa sendiri. Gerak tiap jari. Oh, ini masih jadi satu gitu ya? Oke, baik. Keren sekali nih. Jadi ini yang kalau ini yang dikembangkan oleh Udinus seperti itu ya? Betul, Mbak. Oke, baik. Pak Joko, kembali ke Pak Joko nih. Pak Joko, ini mengapa ITS nih memilih Udinus nih untuk terlibat dalam proyek tangan palsu ini, Pak Joko? Ya, jadi sebenarnya pertama adalah karena kebetulan kami ini satu alumni, pertama itu. Satu alumni dari UGM, itu kan artinya membuat kita saling percaya bahwa apa yang kita lakukan itu sudah kenal duluan itu Mbak Nadia. Nomor 2 adalah kebetulan memang Udinus itu sudah ada yang magang mahasiswanya ke lab kami, di lab kami, dan ternyata di lab kami mereka sangat bisa membantu ya, sangat bisa berkontribusi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi memang itulah yang membuat kami yakin bahwa kami bisa bekerja sama dengan Udinus. Nomor 3 adalah memang kami sendiri di ITS kami juga melibatkan banyak departemen ya, atau banyak prodi di tempat kami. Teknik biomedis di ITS juga kami libatkan
mereka terlibat di beberapa, istilahnya nanti beberapa divisi kerja. Jadi tim kami ini dibagi menjadi 7 divisi kerja, Mbak Nadia. Jadi 7 itu nanti terbagi sesuai nantinya bisa diisi oleh teman-teman dari departemen lain atau prodi lain seperti itu. Nah, dari sana ternyata teman-teman Udinus mahasiswa yang magang di tempat kami itu menunjukkan bahwa mereka punya potensi, sehingga kami menawarkan ini ke Udinus. Sementara kenapa kok milih teknik Udinus? Karena memang di Semarang kayaknya adanya yang lebih dulu adalah di Udinus untuk pengembangan di Jawa Tengah. Nanti monggo kita akan welcome, Udinus juga akan welcome untuk perguruan tinggi lain untuk bergerak bersama, Mbak Nadia, seperti itu. Oke, Pak Joko. Pak Joko tadi kan sudah disebutkan kalau di Udinus ini melibatkan 2 prodi lain seperti itu. Kalau di ITS sendiri ini melibatkan prodi lain juga tidak, Pak? Prodi apa jadi saja? Kebetulan kalau di ITS ini program kami ini diangkat menjadi semacam kayak program kemudian prioritas. Jadi sudah ada penunjukan karena dianggap ini punya impact besar untuk masyarakat. Jadi kami menjadi salah satu prioritas. Selain itu, selain 1.000 tangan palsu, ada 1.000 jamban sehat dan 1.000 desain packaging untuk pesantren. Jadi kami adalah salah satunya. Kami minimal ditargetkan ada 25 minimal dosen yang terlibat kalau di tempat kami. Dan mahasiswanya minimal 100. Oke. Ya, jadi di kami yang terlibat karena kami ada 7 divisi kerja. Kami ada dari teknik biomedis, mereka terlibat di divisi kerja untuk penyiapan perkara marketing, survei dan komentar analisis dan product planning. Itu salah satu divisi kerjanya. Kemudian ada teman-teman dari divisi statistik dan studi pembangunan. Mereka terlibat di data collecting terhadap pasien, rumah sakit, bengkel prostetik, masyarakat yang mau donasi, dan mereka punya database. Jadi bagian ini, divisi ini mengumpulkan database, Mbak Nadia. Jadi database tentang itu. Dan yang terlibat di sana ada prodi statistik dan prodi studi pembangunan. Kita juga ada bagian legal dan HKI, di mana kami yang melibatkan teman-teman dari manajemen bisnis. Tujuannya adalah untuk pengurusan legal, artinya HKI yang di open source-kan dan nanti HKI yang nanti ada karya cipta yang diinikan, termasuk registrasi, produk registrasi dan pengurusan izin dan tes uji ke PPFK atau ke Dinkes dan kerjasama dengan rehab medik sesuai asesmennya. Itu ada divisi yang lain namanya legal dan HKI. Kemudian ada divisi kaitannya dengan pengembangan produk. Itu teman-teman Udinus juga terlibat dan banyak teman-teman desainer terlibat di sana. Seperti itu, Mbak Nadia. Baik, berarti memang harus melibatkan dari berbagai prodi seperti itu ya, Pak Joko ya. Kalau dengan sekarang ya kolaborasi ya seperti itu. Oke, baik. Kalau target utama ITS nih terkait inovasi tangan palsu ini apa nih, Pak Joko? Target utamanya? Target utamanya sebenarnya gini, Mbak. Kami ini pengen menunjukkan ke masyarakat bahwa kampus itu bukan mercusuar. Di kampus itu bukan jauh dari produk-produk inovasi yang hanya untuk kepentingan ilmu. Ya, kami ingin membangun sebuah teknologi tepat guna yang bukan hanya dibanggakan di kampus atau masyarakat terbatas, tapi masuk ke masyarakat yang mungkin selama ini terpinggirkan. Jadi target kami adalah kami bisa membantu sebanyak-banyaknya tunadaksa dengan kemampuan kami. Ya tadi ilmu kami mungkin sederhana yang model yang diambilkan, tapi sebenarnya bukan itu. Sederhana di sana adalah sebenarnya itu tangannya yang bagian depan itu bisa digantikan, Nadia. Itu ada precision grip, ya, kemudian ada power grip. Kemudian kita ada juga desain yang kayak robot gitu, ada juga yang ada beberapa ini, ada model yang lain juga. Ada juga yang body power. Jadi ada beberapa desain yang bisa kembangan bersama seperti itu. Oke, tergantung request-nya nanti ya Pak ya, mungkin ya untuk yang ini. Oke, baik. Bu Menik, kalau dalam proyek bersama ini nih peran Udinus dalam proyek tangan palsu tersebut nih seperti apa nih Bu? Lebih seperti apa perannya? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.